Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berasal dari keturunan Sam bin Nuh. Ibrahim adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Allah mengutusnya kepada kaumnya agar dia menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah. Ibrahim melakukan dialog terbuka dengan raja mereka Namrud, seorang raja congkak, bongkak dan sombong serta mengaku dirinya adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim dengan Tuhannya, yakni Allah, kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, yakni kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Lalu hairan terdiamlah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 258. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya saat mereka tidak ada di tempat. Kemudian dia membiarkan kapak tersadang di pundak berhala yang paling besar. Inilah yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada mereka bahawa sebenarnya berhala-berhala itu adalah makhluk yang lemah lagi tidak berdaya. Allah pun berfirman, maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur, terpotong-potong kecuali yang terbesar, yang induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Surah Al-Anbiya ayat 58. Maka tampaklah bagi kaum itu betapa lemahnya berhala-berhala itu. Namun mereka masih sahaja tenggelam dalam kesesatan dan kegelapan. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka menetapkan untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Surah Al-Anbiya ayat 68. Setelah demikian panjang perjuangan yang dia lakukan, tidak ada seorang pun yang beriman pada ajakan dan seruan dakwahnya kecuali istrinya yang bernama Sarah serta sepupunya Nabi Lut alaihissalam. Maka mereka pun berhijrah ke negeri Syam. Maka kami bicarakan secara lebih lengkap tentang Ibrahim ini pada pembahasan tentang negeri Syam. Negeri Akkadiyah dan Babilonia atau Babylon, yakni Iraq. Orang-orang Sumeria terus tenggelam dalam kegelapan dan kesesatan mereka. Maka Allah menjadikan mereka dikuasai oleh sekelompok manusia zalim yang mampu mengalahkan mereka. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Surah Al-An'am ayat 129. Setelah itu orang-orang Akkadian menguasai kawasan tersebut. Kemudian datanglah sekelompok orang yang berasal dari arah barat daya dan mengalahkan orang-orang Akkadian. Mereka menguasai tempat itu, kawasan itu, kemudian mereka menjadikan Babylon sebagai ibu kota. Kerajaan mereka semakin besar. Mereka sangat peduli terhadap sektor pertanian dan arsitektur. Di antara raja mereka yang paling terkenal adalah Hammurabi yang membuat sebuah perundangan ataupun undang-undang yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Hammurabi. Kemudian undang-undang ini adalah undang-undang pertama yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi dengan tujuan eksploitasi dan mendominasi bangsa yang lain ataupun menguasai bangsa lain. Undang-undang ini jatuh setelah meninggalnya Hammurabi.
Setelah itu mereka terus menyembah berhala-berhala dan bintang-bintang. Maka Allah datangkan kepada mereka satu kaum yang mengalahkan mereka. Kaum itu datang dari arah barat, antara lain adalah Hitti, Mitani, kemudian Assyrian. Pemerintahan Assyrian, yakni di Irak. Assyrian menguasai wilayah itu, yakni Irak bahagian utara, dengan ibu kota Nainawi atau Nineveh. Pengaruh mereka kemudian menyebar ke semua negeri Syam, sebahagian wilayah Mesir. Salah seorang raja mereka yang terkenal adalah Salman Shah ketiga dan Ashur ban Jabal. Mereka terus menyembah berhala-berhala dan tidak mengambil pelajaran dengan apa yang telah menimpa generasi yang datang sebelum mereka. Mereka tidak menggunakan otak dan akal, maka Allah mengutuskan Nabi Yunus alaihissalam kepada kaum ini. Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus kepada penduduk Nainawi. Dia menyeru penduduk di tempat itu untuk menyembah Allah dan mengesakannya. Namun mereka tidak beriman, sehingga Yunus pun berasa sesak dada berada di tengah mereka dan dia marah. Kemudian Yunus melakukan perjalanan dengan menggunakan sebuah kapal di sungai Dajlah Tigris. Allah ingin memberikan pelajaran penting bagi Yunus atas ketidaksabarannya di dalam berdakwah. Kapal itu pun bergoyang hebat dan hampir sahaja tenggelam. Orang-orang yang berada di atas kapal, yakni bahtera, menetapkan bahawa mereka akan melakukan undian siapa yang akan dibuang ke laut sebagai usaha untuk meringankan beban kapal itu, dan ini sesuai dengan tradisi yang berkembang pada ketika itu. Dalam 3 kali undian, maka ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka mereka pun membuang Nabi Yunus ke laut. Maka dia pun ditelan oleh ikan paus atas perintah Allah, atau dalam bahasa Arab ikan nun. Maka Yunus pun menyesal, Nabi Yunus menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dia pun bertaubat dan meminta keampunan kepada Tuhannya. Allah pun mengampuninya. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Maksudnya, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, bahtera yang penuh muatan. Kemudian ia pun ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah di dalam undian. Maka dia telah ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sehingga hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Surah As-Saffat ayat 139 hingga 145. Setelah itu Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan kembali menyeru mereka. Mereka pun menyesali perbuatan durjana yang telah mereka lakukan serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengenai mereka, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, yakni kaum Yunus itu pun beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sehingga waktu yang tertentu. Surah Yunus ayat 98. Peradaban Kaldania, yakni Chaldean Babylon yang kedua. Orang-orang Kaldania menjadi penguasa di kawasan itu, sedangkan penguasa dan raja terbesar dari mereka adalah Bukhtunassar ataupun Nebukadnassar yang mampu menguasai negeri-negeri Syam dan menghancurkan Al-Quds. Dia membunuh orang-orang Yahudi dan merampas kerajaannya. Orang-orang Yahudi itu dihancurkan
diusir dan ditawan. Sejak saat itulah orang-orang Bani Yahudi, Bani Israel berpencar ataupun berpisah-pisah ke mana-mana dan bertebaran di segala tempat. Sebahagian dari mereka berdiam di Hijaz, Mesir dan di negeri yang lain. Setelah itu Bukhtanasar menguasai Mesir. Salah satu projek penting yang dia lakukan adalah pembangunan benteng Babylon yang sangat terkenal itu. Pemerintahan ini terus berlangsung beberapa lama sehingga akhirnya dikalahkan oleh Parsi. Pasukan Parsi menduduki wilayah itu sekitar 1161 sebelum Hijrah atau 504 sebelum Masehi. Demikianlah yang diterangkan oleh Mahmud Syakir di dalam At-Tarikh Al-Islami. Peradaban Parsi. Orang-orang Parsi berasal dari Irak. Kemudian mereka melakukan migrasi, yakni penghijrahan ke wilayah timur dan membangun Parsi. Tatkala telah kuat, maka mereka melakukan penyerangan pada pemerintahan Kaldania sebagaimana yang telah kami sebutkan. Mereka mampu menguasai Mesir dan Irak. Mesir terus berada di tangan mereka sehingga akhirnya diduduki oleh Alexander Agung atau Alexander the Great, penguasa Yunani.